Makanya itu, ini orang ini mau ngajak nyoba beneran atau bercanda atau mau settingan atau mau konten, padahal kita tidak tahu apa-apa. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti saya datang sini saya orang hebat atau jago, Gus. Enggak, saya menagih klarifikasi nih. Karena banyak kata orang, Mas ini berani nggak? Bukan masalah berani nggak berani ya. Ya ini. Gus Samsudin marah emosi guys. Itu, saya di situ agak sedikit tersinggung lah dengan bahasa wasit seperti itu. Jadi saya agak tersinggung. Nah setelah itu saya keluar, lalu saya masuk lagi. Saya lihat di situ ada Mas Denny ini, ada Mas Denny. Nah Mas Denny ini kan saya lihat kan beliau seorang pesilat kan begitu, seorang pesilat. Nah ketika beliau seorang pesilat, lalu beliau mengomentari tentang saya yang ketika itu beliau membahas, katanya mungkin kalau salah nanti mau diklarifikasi. Seolah-olah menurut saya itu berat sebelah. Menurut saya itu berat sebelah. Karena apa? Karena di situ ada kata-kata kalau memang Gus Samsudin itu bahasanya itu benar, kenapa nggak disuruh masuk kan begitu? Kenapa ketika ada orang masak, ada orang yang mau seumpamanya mau beli, kenapa tidak dipersilahkan begitu? Tapi di situ kan Mas Denny belum paham kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf, ketika itu bukan seperti Mas Denny yang sekarang ini masuk seperti ini, tidak. Enggak, langsung aja ini yang dimaksud pesulap merah. Iya, iya. Jadi ketika itu si pesulap merah itu hanya di gerbang, dan saya sudah meminta santri saya waktu itu ada 4, termasuk Kang Pandawa dan untuk menjemput beliau masuk ke dalam. Tetapi beliau nggak mau masuk, begitu. Sehingga terjadilah keributan itu seperti itu. Iya, karena mungkin dia takut, Gus. Karena ya beliau pasti mencari informasi dulu sebelum masuk sini. Seperti ada larangan video, larangan foto, itu takutnya dijadikan bahan buat Gus menyerang atau menuntut beliau. Ini pandangan kita ya secara umum. Nah gitu, kenapa nggak Gus langsung yang menyamperin pesulap merah sebelum terjadinya keributan? Gitu kan? Ini sebenarnya kita membahas orang, padahal ini personal kita ya. Siap. Ya tapi tetap harus saya jelaskan karena Gusnya nanya sama saya. Karena pada saat itu yang mereaction Mas Denny kan? Iya, pada itu Mas Denny yang mereaction. Maksud saya, kenapa beliau ini tidak tahu masalahnya secara kafah, lalu mereaction sebelum bertabayun kan begitu masalahnya. Jadi di sini saya juga minta klarifikasi kan begitu. Kenapa beliau tidak langsung masuk? Padahal ketika bersilaturahmi ke tempat orang itu yang pertama tentu masuk. Kalau niatnya baik pasti diterima dengan baik. Kalau memang mau membuktikan, kalau memang mau pengen tahu ya dilihat keadaannya, masuk ke dalam kan begitu. Kalau semuanya mau merekam ya silahkan izin dulu kan begitu. Kalau izin tentu semuanya nanti tergantung dari kitanya gitu. Apakah kita mengizinkan atau tidak. Saya punya rumah, orang mau merekam di rumah jenengan, tergantung jenengan dong, mau boleh atau tidak itu hanya jenengan. Kalau seperti beliau merekam saya izinkan kan begitu. Apa bedanya? Karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak ada izin dulu, tidak ada komunikasi dulu sebelumnya kan begitu. Kalau jenengan datang langsung saya izin untuk merekam, ya silahkan kan begitu masalahnya. Tapi kan bisa jadi kayak gini, Gus. Dia kan tamu. Gus yang punya rumah. Ketika tamu mengetok pintu, tuan rumah yang harus membuka pintu untuk menyuruh tamu itu masuk. Dan saya aja kalau kita misalnya beradu argumen kan. Ya sama seperti panjenengan tadi. Ketika panjenengan datang, saya suruh santri saya untuk menerima tamu karena tidak harus pemilik rumahnya langsung, bisa mungkin sapamnya, bisa mungkin santrinya, karena santri itu tempat dalam. Jadi santri itu juga pemilik pondok ini gitu. Sedangkan saya di dalam, mohon maaf, dalam juga ada kegiatan gitu seperti majelis, ngaji dan sebagainya. Tapi kan untuk menjauhi dari keributan itu bisa Gus temuin dulu pada saat itu. Pada saat itu sebelum terjadi, karena persepsi orang beda-beda. Termasuk saya, loh ini persepsi saya kan, hak saya misalkan. Saya menilai Gus bagaimana, tapi kan kita sini sudah bertemu nih. Ini masalah penjelasan tentang pesulap merah. Tapi saya tetap meminta klarifikasi tentang personalnya kita. Kan kemarin kan saya ada di situ Gus, yang teriak keras kali itu saya kemarin. Mantap. Jujur saya kan, saya juga emosi. Posisi saya ada dekat Mas Denny, kondisi kita habis latihan Mas. Kita habis latihan, habis ngelatih. Habis ngelatih, terus tiba-tiba ada orang yang seperti nantang kan.
Ya kalau yang nantang saya lihat dulu, saya kan juga tahu Gus. Ini yang nantang siapa? Saya ukur dulu juga. Tiba-tiba kok bilang kayak gini kan? Maksudnya apa? Ya kalau mau beneran nggak masalah juga kita, itu maksudnya. Iya. Maunya Gus gimana? Mumpung kita ini sudah kita bertemu, saya juga datang ke sini baik-baik tadi dari mulai awal maksudnya. Kita dari awal sudah izin ke penjaga depan, terus tadi sama Mas masnya. Sama masnya ini tadi saya juga minta karena kemarin di saat live sama saya juga terus bilang kalau pernah kejadian sama si Mas sulap merah atau siapa itu, makanya saya tidak mau masuk tadi saja. Saya pengen minimal saya mau lihat Gus dulu ada. Soalnya saya belum pernah ketemu Gus. Lalu pertama kali Gus tadi. Dan memang kita ada kegiatan kemarin. Tiba-tiba keluar dari depan sini, oh itu yang saya tidak pernah lihat YouTube-nya Gus, saya tidak pernah karena kesibukan saya sama Mas Denny itu selalu di lapangan, jarang pegang HP lah kita. Kalau pegang HP malam pun juga tidak pernah nonton seperti itu maksudnya gitu. Kok tiba-tiba ini ada orang nantang, maksudnya apa? Padahal yang nantang ini pasti tahu kalau kita praktisi pencak silat maksudnya gitu. Nah itu, ini orang ini mau ngajak nyoba beneran atau bercanda atau mau settingan atau mau konten, padahal kita tidak tahu apa-apa. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti saya datang sini saya orang hebat atau jago Gus. Enggak, saya menagih klarifikasi nih. Karena banyak kata orang, Mas ini berani nggak? Bukan masalah berani nggak berani ya. Ya ini harga diri kita juga melihat ya, apakah Gus ini beneran atau tidak. Ya, azan ya. Kita tunggu azan. Ya, kita selesai azan dulu. Nanti dilanjut setelah azan ya. Saya kan kalau sudah bilang, kalau memang real itu kan pasti seperti ini. Saya bilang kan seperti itu. Karena nggak mungkin saya itu akan keluar terus. Nggak bisa diperjelas lagi Gus. Maksudnya real itu seperti itu apa? Bisa real itu sama sekali nggak ada settingan seperti panjenengan yang saat ini datang. Jadi ketika saya menerima tamu, siapapun tamu yang datang itu menghadap ke saya, masuk ke ruang tamu saya, ke ruang konsultasi. Jadi enggak saya itu yang keluar terus nyuruh orang itu untuk masuk, enggak. Yang namanya tamu yang masuk dulu, bukannya saya itu yang keluar seperti itu. Oke, balik lagi ke pembahasan Gus. Jadi daripada kita berbelit-belit blunder ya, aku langsung ke intinya aja. Yang kata Gus kemarin, pengen tahu silatmu. Terus kata Gus, oh mau ngajak saya sparring, ayo. Sambung persaudaraan, ayo. Mau sparring tarung bebas, ayo. Nah ini tindak lanjutnya gimana? Sedangkan para followers, para subscriber saya pengen ngelihat ya apa benar Gus ini sakti gitu. Kalau saya nggak pernah bilang. Nah, nggak mental saya. Saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Berarti nggak terbukti dong mental ini. Apalagi dicium, tambah nggak mental lagi, coba ya. Iya. Saya dadakan menyerang nggak mental ini. Jadi izinkan tadi. Itu nanti bisa dijelaskan itu. Saya yang mental malah. Iya, jadi kan ilmu hikmah itu, ini saya ceritakan ya, waktu ada di pondok ada salah satu santri dari pondok itu yang beliau itu di pondok mengamalkan Asmadal Jalud gitu. Ketika pulang di jalan itu, di pulang rumahnya itu di Lampung. Ketika di jalan di Raja Basa itu ada yang ngerampok. Jadi ada yang tiba-tiba itu nekat terus ngerampok terus bacok gitu. Ketika itu pun beliau itu, ini demi Allah, beliau itu dibacok tidak mempan, Jangan bawa nama Allah nih Mas. Iya. Ini saya yang menceritakan. Ini kan saya meyakinkan diri saya sendiri. Nah ketika itu beliau pun sebenarnya juga nggak tahu kalau beliau itu kebal. Beliau nggak tahu. Karena apa? Karena ilmu hikmah itu pada intinya adalah penyerahan diri, pertolongan Allah yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang perlu untuk dipahami, ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penjelasan yang ini saya setuju, sepakat. Siap. Tapi kan yang ditampilkan Gus itu kan setiap saat sakti, setiap orang yang datang sakti. Sedangkan saya tuh tiba-tiba nggak mental. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Ya tapi kan di kontennya Gus. Nah ini saya perperan aja nih. Siap. Langsung ke inti aja ya. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya menjelaskan ini,
Ya. Yang kita enggak. Kontennya Gus. Oh, kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja ya. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silahkan, yang nggak suka ya silahkan. Jadi sifatnya entertain. Iya. Intinya settingan atau tidak?